मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dan insya Allah ta'ala dalam episode kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan buku yang sama, yakni buku Tazkiratus Syahadatain. Buku pertama dalam jilid ke-20 Ruhani Hazain, atau yang diterjemahkan menjadi Riwayat Dua Syuhada. Akan tetapi akan menjadi pembahasan ini adalah bagian bahasa Arab dari buku Tazkiratus Syahadatain, yang kemudian ada judul tambahan di bawahnya, Tazkiratus Syahadatain ma'a Risalai Arabi wa Alamatil Muqarrabin. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Abdul Karim Mun'im. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Ya. Sehat. Hostnya juga harus sehat. Sehat. Harus sehat tentunya, karena akan membahas buku-buku Masih Maud ini ya Pak ya. Baik, pada episode sebelumnya kita telah membahas satu risalah ya Pak ya. Satu risalah bahasa Arab yang ada di dalam kitab Tazkiratus Syahadatain, yang sebagaimana Bapak sampaikan ada dua risalah dan satu buku Alamatil Muqarrabin ya Pak ya. Buku atau risalah yang telah kita bahas berjudul, terjemahan bahasa Indonesianya adalah Waktu Ini Adalah Waktu Untuk Berdoa, bukan waktu untuk berperang dan membunuh musuh ya Pak ya. Nah, untuk risalah kedua ini apa judulnya dan bagian-bagian atau poin-poin apa saja yang menarik untuk kita bahas? Silakan Bapak. Jadi yang harus dipahami bahwa beliau menamakan buku ini ada Ma'a Risalai Arabi. Jadi yang beliau maksud adalah ada dua risalah. Risalah pertama sudah disampaikan dan sekarang kita adalah berarti risalah yang terakhir yang beliau maksud. Di sini yang beliau maksudkan adalah Zikru Hakikatil Wahyi, artinya menyampaikan mengenai hakikat dari wahyu. Kemudian yang selanjutnya wa dzaro ya'i husulihi, dan media-media, sarana-sarana ataupun cara-cara untuk mendapatkan atau meraih wahyu. Kalau dilihat dari judulnya berarti kan ada potensi, wah bisa juga kita dapat wahyu kan begitu. Kan itu adalah potensi orang bisa mendapatkan, tetapi ada syarat-syarat. Nah, syarat-syarat tersebut atau media-media ataupun sarana-sarana itu yang akan disampaikan oleh beliau. Baik, kalau dari judulnya kita sudah dapat melihat ya Pak ya, apa yang akan dibahas. Mungkin kita akan pertama membahas mengenai definisi wahyu itu sendiri ya Pak ya. Yang kemudian baru kita akan masuk ke bagaimana sih cara atau apa-apa saja sarana untuk dapat memperoleh wahyu tersebut ya Pak ya, yang beliau mungkin akan sampaikan di sini. Kita masuk ke bagian pertama, definisi wahyu ya Pak ya. Mungkin kita harus menyamakan persepsi mengenai wahyu. Bagaimana beliau menjelaskan mengenai wahyu di sini? Silakan Bapak. Ya. Yang pertama adalah bahwa wahyu itu masih terbuka. Karena itu adalah merupakan kalam Allah Ta'ala. Itu yang harus disepakati. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak menyampaikan wahyu, berarti Allah Ta'ala sudah tidak berbicara lagi, ibaratnya seperti itu. Nah, di sini disampaikan bahwa penulis ya yang dimaksud adalah Hajat Rasul Salam, al-an nahtatimu hadihi risalah ala zikri subuhatil wahyi wa fadhailihi. Jadi ini adalah merupakan risalah Arab yang terakhir, artinya dari dua risalah ini adalah risalah yang kedua. Makanya beliau sampaikan, sekarang kami akan menutup risalah ini
dengan menyampaikan mengenai nur-nur wahyu dan keutamaan dari wahyu tersebut ya. Lalu di bagian selanjutnya, kalau tadi kan menyampaikan nur-nur wahyu ya, nur-nur wahyu. Tetapi di sini di kalimat selanjutnya wa niqabi husulihi wa wasailihi, dan akan menyampaikan juga mengenai cara-cara untuk meraih atau mendapatkan wahyu dan juga wasilah-wasilahnya atau media-media untuk mendapatkan wahyu tersebut. Nah, kita akan buka dengan apa yang dimaksud dengan wahyu atau definisi wahyu menurut penulis. Di sini beliau sampaikan fa'alam hadakallah annal wahya syamsun. Definisi wahyu yang pertama beliau sampaikan bahwa wahyu itu adalah syamsun atau matahari surya min kalimil hadrat. Jadi artinya matahari dari kalam-kalam Tuhan. Matahari besar. Nah, ini matahari dari kalam-kalamnya. Berarti kan kalam Tuhan yang begitu komprehensif, luas. Nah, setiap orang bisa saja mendapatkan wahyu, tetapi merupakan bagian-bagian atau partikel-partikel mana seseorang sesuai dengan ketakwaannya akan mendapatkan itu. Kok saya nggak dapat wahyu? Nah, berarti derajat ketakwaannya belum sampai kadar yang Tuhan kehendaki. Kemudian di sini disampaikan lagi, matahari kalam Tuhan tersebut itu dari mana terbitnya? Ya, tatlu'u min ufuki kulubil abdal. Nah, ternyata kalam Tuhan itu terbit dari ufuk atau cakrawala kalbunya abdal. Bingung juga nih, abdal ini apa abdal gitu kan. Yang dimaksud dengan abdal oleh Hajat Mas Musalam adalah orang-orang yang melakukan perubahan suci. Nanti kita akan lebih luasnya lagi akan mengupas di buku yang secara khusus setelah buku Tazkiratu Syahadatain Ma'arisal Arabi wa Alamati Mukrobin ini. Buku selanjutnya adalah Siratul Abdal. Nah, di sini nanti di buku atau kitab itu akan menerangkan abdal secara lebih luas lagi. Tetapi secara ringkasnya abdal di sini adalah bahwa yang dimaksud dengan matahari kalam-kalam Tuhan yang terbit, itu terbitnya itu adalah dari ufuk kalbunya abdal. Artinya orang-orang yang melakukan perubahan suci. Itu baru definisi yang pertama. Di sini beliau sampaikan lagi, liyuzilallahu biha zulmata hujja bilidh dhalal. Nah, tujuan daripada nur atau cahaya wahyu tersebut adalah untuk supaya Allah Ta'ala menghilangkan kegelapan, hurafat-hurafat kegelapan. Ya. Jadi wahyu itu merupakan matahari, cahaya, dan fungsi dari cahaya ini, cahaya kalam Tuhan adalah untuk menghilangkan kegelapan. Nah, Tuhan menghilangkan kegelapan itu melalui kalbunya abdal. Nah, itu yang pertama. Kemudian di sini definisi wahyu yang kedua adalah wahuwa ainun la tanfadu sawaiduha. Yang dimaksud dengan wahyu yang selanjutnya adalah mata air yang saluran-salurannya tidak akan habis. Ya, jadi dari definisi ini juga bisa dipahami bahwa wahyu itu akan mengalir terus-menerus. Terus-menerus mengalir. Ainun la tanfadu sawaiduha wala tanqati'u ansajuha. Saluran-saluran atau sungai-sungainya juga tidak akan terputus, terus aja mengalir. Mata air. Berarti kan mata air itu murni, bersih, ya. Apakah itu akan keluar dari sesuatu yang kotor? Kan tidak. Berarti ya wahyu itu juga akan diberikan kepada orang yang tadi kalbunya dalam keadaan
bersih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah minaroh, menara. Definisi wahyu yang Hadrat Muhammad SAW sampaikan adalah wa minarotun layan tofi min aduwi sirojuha. Jadi mercusuar yang sinarnya itu, cahayanya itu tidak akan mati ya karena seorang musuh. Ya kalau tahu kan mercusuar ya, mercusuar untuk di tempat-tempat yang ini ya. Nah, jadi dia akan tetap bercahaya, memanfaatkan cahaya, memberikan petunjuk ya dengan adanya cahaya kelap-kelip dan lain sebagainya. Walaupun ada seorang musuh, tapi itu tidak akan terpengaruh karena dia akan terus-menerus. Itu yang ketiga. Yang keempat, waqol atun mutasallahatun la tu'addu afwajuha. Nah, yang selanjutnya adalah benteng bersenjata. Benteng. Tapi bentengnya penuh dengan pasukannya bersenjata. Yang pasukannya atau prajuritnya itu tidak terhitung. Ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah wa ardun muqaddasatun la tu'rafu fijajuha, yaitu adalah tanah kudus, tanah suci yang jalan-jalan rayanya tidak diketahui atau tidak dikenal. Artinya begini, jadi selain jalan raya mungkin kan ada jalan-jalan yang kecilnya dan lain sebagainya. Ya. Karena saking banyaknya jalan-jalan wahyu yang kecil-kecil itu sampai jalan yang besarnya tidak diketahui. Berarti kan potensi atau peluang aliran-aliran wahyu itu sedemikian banyak. Makanya kalau kita perhatikan kan Siti Maryam diberikan wahyu gitu kan. Kemudian juga lebah diberikan wahyu dalam kadar-kadar tertentu. Malahan dikatakan oleh sabda Rasulullah SAW bahwa mimpi benar pun adalah 1/46 dari wahyu. Iya. Tapi kan apakah semua orang mendapatkan mimpi yang benar? Untuk dapat pada posisi mimpi yang benar aja orang kan tidak mendapatkan itu. Karena untuk mendapat mimpi yang benar pun orang juga harus dalam hati yang bersih juga ya. Walaupun ada beberapa orang yang diberikan wa'id ya, perhatian-perhatian itu ada sebagai peringatan. Kemudian makna yang terakhir yang disampaikan oleh Hadrat Muhammad SAW di dalam buku ini, yang dimaksud dengan wahyu tersebut adalah waraudotun yazidu biha qurratul ain wa ibtiha juha. Yang dimaksud dengan wahyu di sini adalah taman atau kebun yang menjadi qurratu ain. Jadi kalau kita berdoa untuk keturunannya, qurrata ayun. Jadi supaya jadi penyejuk hati, juga sorak gempinta kegembiraannya itu bertambah terus. Nah, jadi taman yang artinya sumber kesejukan dan sumber kegembiraannya itu terus aja ya keluar, terus bertambah. Nah itu definisi wahyu yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud Salam. Dari kelima hal atau tamsil yang disampaikan oleh Hadrat Maud Salam, semuanya menggambarkan bahwa itu akan terus potensinya keluar, akan terus berkembang. Hanya sejauh mana tadi definisi abdal ya. Abdal, sejauh mana orang melakukan perubahan suci dalam dirinya, maka sejauh itulah dia jadi kedudukan abdalnya. Jadi kalaupun saya insya Allah misalkan menjadi abdal, Pak Hafidz juga menjadi abdal, tetapi mungkin kadarnya tiap orang itu akan berbeda-beda tentang sejauh mana melakukan perubahan di dalam dirinya. Nah, kalbu abdal tersebut itu adalah membuka peluang untuk meraih wahyu. Tetapi nanti ada syarat-syaratnya ya.
nanti akan disampaikan selanjutnya. Ya, menarik sekali ya Pak ya, ketika kita berbicara mengenai wahyu, ini adalah sesuatu yang kalau di luar itu sesuatu yang tabu ya Pak ya, di mana Agak khawatir untuk membicarakannya. iya, di mana orang-orang berpikir bahwa wahyu itu sudah tertutup ya Pak ya, yang menjadi kontradiktif, menjadi sifat Allah Ta'ala yang maha berbicara, tetapi satu sisi lain mereka mengatakan bahwa wahyu itu sudah tertutup ya Pak ya. Nah ini menjadi suatu hal yang menarik ketika kita Hadrat Masih Maud menyampaikan sudut pandang yang berbeda mengenai wahyu, bahwa setiap orang itu memiliki potensi. Sejauh mana mereka melakukan perubahan diri di dalam dirinya, Allah Ta'ala tetap memberikan satu sarana wahyu turun kepada mereka ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya, karena tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa setiap orang itu punya potensi untuk menerima hal tersebut sesuai dengan sejauh mana mereka melakukan perubahan diri di dalam dirinya. Pertanyaan selanjutnya lanjut kepada cara ya Pak ya, cara atau sarana untuk dapat meraih ini. Bagaimana penjelasan Hadrat Masih Maud mengenai hal ini? Secara menariknya begini ya, sebelum masuk ke sini. Kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu kan kitab wahyu ya. Selalu tertulis di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi kalau mengkaitkan dengan apa yang beliau kupas ya, dengan kita membaca Al-Quran lalu menjadi suci ya, kita sudah dekat dengan firman, dengan wahyu gitu ibaratnya. Nah, apalagi kalau kita betul-betul suci seperti yang didefinisikan atau dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau kita membaca Al-Quran ada tulisan la yamassuhul mutahharun. Ya wahyu Al-Quran itu mungkin tidak terbatas turun kepada Rasulullah SAW. Kita juga bisa menjadi partikel atau bagian-bagian kalau kita sampai sejauh mana dalam upaya untuk mensucikannya. Jadi sekarang dengan setelah menelaah tulisan-tulisan beliau, kalau kita membaca Al-Quran lalu membaca tulisan la yamassuhu illal mutahharun, jadi kita ada harapan. Bukan harapan kita mengharap selalu dapat wahyu, tetapi kita harapan bahwa kita akan terus meningkat di dalam kesucian. Baik, kita lanjutkan tulisan beliau. Di sini beliau sampaikan wala yanaluhu illal ladzina tahharu. Nah, nyambung dengan yang tadi yang di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi wahyu itu hanya akan didapatkan oleh mereka yang menyucikan diri. Ya, menyucikan diri dari apa? Minal adnasil basyariyah. Dari kotoran-kotoran kemanusiawiannya. Kan manusia itu kan banyak sifat-sifat yang hewani dan lain sebagainya yang tidak baik. Nah, sejauh mana upaya dia untuk tathir, melakukan penyucian dirinya, sejauh itu pula potensi akan dia raih ya untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berdoa ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya kan mungkin bentuk petunjuk tersebut mungkin dalam prosentase tertentu bisa dikatakan wahyu juga kan, seperti itu. Hanya mungkin wahyunya apakah berbentuk semilir angin dan lain sebagainya. Tapi kan kita setiap waktu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya di sini beliau sampaikan waruziku min ahlakil ilahiyah, dan mereka yang diberikan karunia ahlak-ahlak ilahi. Apa yang dimaksud dengan ahlak ilahi? Jadi Tuhan itu punya ahlak yang semuanya kalau dikatakan namanya aja sudah baik ya, Asmaul Husna, apalagi ahlak atau sunatullah, semuanya baik ya. Nah, dalam warna-warna tertentu kita pun mencoba untuk menjadi warna Allah Ta'ala dalam kadar-kadar tertentu. Kalau kita sedang berpuasa kan, Allah Ta'ala itu di dalam ayat kursi kan, Allahu la ilaha illahu, Allah Ta'ala itu tidak tidur, tidak mengantuk. Ya, kalau sedang berpuasa kan dalam kadar-kadar tertentu menyamai atau berupaya untuk berakhlak dengan sifat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak tidur selama bulan puasa, kita pun juga berupaya untuk mengurangi tidur kita. Nah, kembali lagi ke sini bahwa setiap orang
dapat mengembangkan potensi itu, tetapi syarat yang tadi. Jadi toharu, mereka yang menyucikan diri. Kemudian yang selanjutnya adalah mereka yang berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala. Itu mungkin bagian yang dua hal penting. Selanjutnya mungkin ada penjelasan lanjut lagi di hadits Rasulullah SAW, tetapi pada kesempatan ini ada dua hal itu yang dapat disampaikan. Ya sangat menarik ya Pak ya. Sangat bersyukur ya kita ya. Telah beriman pada Hadrat Masih Maud SAW yang telah membukakan khazanah-khazanah seperti ini untuk kita semua ya Pak ya. Suatu ilmu yang di luar tabu untuk dengar bahwa bagaimana seseorang dapat menerima wahyu ya Pak ya. Sedangkan mereka mengatakan bahwa wahyu itu sudah tertutup, tidak akan, Allah Ta'ala tidak berbicara lagi. Sedangkan di sisi lain Hadrat Masih Maud mengatakan wahyu itu masih terbuka untuk setiap orang, bahkan di dalam Al-Quran pun lebah pun menerima wahyu ya Pak ya. Dan di sini pun kita dengan khazanah ilmu Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW, kita memperoleh cara bagaimana kita dapat meraih hal tersebut meskipun hanya sedikit dari kualitas yang diterima oleh Hadrat Masih Maud, Hadrat Rasulullah SAW, untuk menjadi suatu penyegar terhadap kerohanian kita, bahwa kita merasakan adanya wujud Allah Ta'ala di dalam diri kita ya Pak ya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan segala arahan ya Pak ya, segala petunjuk, segala nasihat yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW. Dan untuk zaman ini segala petunjuk yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih ya Pak ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala dan merasakan kenikmatan berada di dekat Allah Ta'ala ya Pak ya. Amin. Baik, jazakumullah Bapak atas penjelasan yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai satu risalah lainnya dalam kitab Tazkiratus Syahadatain. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya untuk membahas masih buku yang sama mengenai buku Alamatul Muqarrabin. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak, airnya diminum.